Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Nasyia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan terkait dengan analisis merger PT Indosat Ooredoo Purchasing Tbk yang beranggotakan saya sendiri Indit Narasya Baisnyande dengan NIM F031902. Lalu ada teman saya Intan Nurmalasari dengan NIM F031903. Lalu ada Istiqomah dengan NIM F031905. Lalu ada Ivan Lata Joy dengan NIM F031906. Lalu ada Janita Putri Yulianti dengan NIM F031907. Next. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan latar belakang kasus. Next. Nah, di sini aku mau mungkin infoin sedikit apa sih yang dimaksud dengan merger. Nah, merger itu merupakan suatu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, di mana salah satu badan usaha akan hidup, sedangkan badan usaha lainnya akan dilikuidasi. Next. Next, guys. Oke, alasan dilakukannya merger itu yang pertama tuh biasanya ada peningkatan pangsa pasar, peningkatan sinergi operasional, lalu ada penciptaan efisiensi bagi perusahaan. Next. Nah, di sini merger PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia itu pada dasarnya merger dilakukan utamanya memiliki manfaat pada sinergi operasional yang kedua perusahaan ingin meningkatkan. Jadi kalau yang teman-teman lihat itu di sini tuh biasanya merger yang dilakukan PT Indosat Tbk sama PT Hutchison 3 Indonesia itu mereka itu pengen dapat sinergi operasional dan mereka tuh pengen dapat pangsa pasar yang lebih luas karena tujuan mereka untuk melakukan merger di sini tuh biar mereka tuh menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar nomor 2 di Indonesia seperti itu. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya itu mengenai kronologi kasus. Next. Nah, untuk kronologi kasusnya sendiri, yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo menyetujui merger PT Indosat Tbk atau biasa disingkat dengan ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia yang menghasilkan perusahaan gabungan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau IOH. Nah, yang kedua, setelah penggabungan ini, perusahaan itu wajib melakukan dua hal. Yang pertama, mengembalikan pita frekuensi radio kepada negara sebesar 5 MHz dan wajib melakukan penambahan set layanan hingga 2025 nanti sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang belum terlayani yang diajukan oleh proposal yang diajukan sebelumnya oleh PT Indosat tersebut. Next. Nah, yang ketiga, tadi sebelumnya sudah disebutkan mengenai tujuannya secara singkat oleh Pak Inggit. Nah, yang selanjutnya diharapkan dari penggabungan ini apabila telah terjadi, yang pertama, untuk mendorong inovasi dan pengembangan jaringan yang akan memungkinkan perusahaan memberikan digital terbaik dan memperluas tawaran produknya. Dan yang kedua, menciptakan nilai lebih bagi pelanggan maupun pemegang saham untuk kemudian dorong pertumbuhan ekonomi serta transformasi digital di Indonesia. Dan yang ketiga, harapan dari penggabungan ini adalah tentu saja profitabilitas dari ISF pada tahun 2020 dari 2023 mendatang ini dapat bertumbuh lebih lanjut dan signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, berdasarkan sisi kerja dan sisi operasionalnya sendiri, data yang telah dilaporkan ini mengalami peningkatan secara tahunan, sehingga dari penggabungan dua perusahaan ini itu positif apabila tujuan-tujuan mereka akan tercapai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kasus dari merger kedua perusahaan telekomunikasi ini. Next. Jadi setelah mergernya PT Indosat dan PT Hutchison ini pada tanggal 16 September 2021, mereka membentuk perusahaan merger dengan nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau IOH. Jadi kehadiran merger ini itu
membuat persaingan antar operator seluler di Indonesia itu semakin hidup dengan mulainya adanya persaingan sehat untuk para operator seluler ini untuk menarik pelanggannya dengan menawarkan beragam macam tawaran layanan. Next. Merger yang ada juga secara langsung itu memperkuat posisi dari kedua perusahaan tadi, yaitu Indosat dan Tri dalam industri seluler di tanah air dengan semakin kuatnya dukungan kedua perusahaan. Karena dengan mergernya kedua perusahaan ini, itu jika dilihat dari kinerjanya itu semakin baik, sehingga nilai dari investasi di Bursa Efek Indonesia pun semakin mendukung keberlanjutan dan perkembangan dari kedua perusahaan ini. Kemudian dari merger ini juga, itu dari kedua perusahaan ini berhasil mencapai nilai transaksi itu sebesar 6 miliar US dollar atau setara dengan 85,62 triliun rupiah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Nah, bagian selanjutnya adalah dampak merger dari PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Yang pertama ada dampak bagi perusahaan yang melakukan merger. Ada penambahan 2 juta konsumen setelah terjadinya merger. Jadi pelanggan Indosat Ooredoo ini bertambah sebanyak 2,3 juta selama kuartal ketiga 2021. Di mana pada kuartal kedua itu tercatat ada 60 juta pelanggan. Kemudian Indosat Ooredoo juga mencatat pelanggan data 4G tumbuh menjadi 43 juta, meningkat 27%. Hal itu sebagai bukti bahwa pelanggan Indosat merasa puas dengan perkembangan dan investasi yang dilakukan Indosat selama ini. Nah, investasi ini yang dimaksudkan ini adalah merger antara kedua belah pihak. Yang kedua ada peningkatan laba bersih sebelum pajak sebesar 12% menjadi 23 triliun. Ya, peningkatan ini tuh sebesar 12%, yaitu meningkatnya sebesar 5,8 triliun. Yang ketiga sebagai upaya untuk mendukung transformasi digital seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa perusahaan terus memperluas dan memperkuat jaringan untuk menghubungkan lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia dan bahkan ke daerah-daerah yang terpencil. Dan bahkan peluncurannya itu mencakup layanan 4G ke beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Balikpapan, dan Makassar. Selain itu, perusahaan menghadirnya dalam kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Yang keempat, melalui merger ini dapat mengurangi jumlah persaingan pada industri telekomunikasi. Peleburan kedua perusahaan ini akan mengurangi jumlah pemain dalam persaingan bisnis. Oleh karenanya, harga layanan semakin menjadi masuk akal, sehingga perusahaan menjadi untung karena tidak perlu melakukan banding harga. Yang kelima, menaikkan peringkat rata-rata nasional dalam hal kecepatan download dan streaming video. Selama ini Indosat dan Tri hanya unggul dalam rata-rata nasional pengalaman mobile gaming dan pengalaman kecepatan unggah. Sementara untuk pengalaman kecepatan download dan pengalaman streaming video itu berada di bawah pesaingnya yang memiliki pangsa pelanggan mobile terbesar di Indonesia. Dengan merger ini, maka akan lebih menantang bagi kedua belah perusahaan untuk mengejar rata-rata nasional pada dua kategori tersebut. Selanjutnya ada dampak bagi pelanggan. Yang pertama ada mudah mendapatkan layanan di suatu daerah. Dengan bergabungnya sumber daya dan servis yang dimiliki oleh kedua perusahaan, maka kebutuhan pelanggan lebih terakomodir. Daerah yang dulunya tidak terjangkau oleh operator pilihan, karenanya kolaborasi dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh operator hasil kolaborasi ini. Hal ini juga dapat membuka peluang memperoleh pelanggan baru. Yang kedua, mendapatkan pilihan tarif terbaik dan terjangkau, di mana akan muncul berbagai varian tarif sesuai dengan kebutuhan penggunanya, mulai dari untuk pebisnis, mahasiswa atau pelajar, dan juga masyarakat lainnya. Yang ketiga, privacy nomor telepon yang lebih aman. Semakin meningkatnya aspek kualitas layanan akan membuat privasi nomor pelanggan terjamin
dan bagi pengguna lama pun nomornya tidak akan berubah karena merger ini. Kemudian dampak bagi karyawan akan memperluas kesempatan karyawan untuk pengembangan potensi diri, di mana pengembangan setiap paket pesangon dan rancangan komunikasi kepada karyawan yang terkena dampak juga akan mempertimbangkan aspek prinsip keadilan dengan tujuan utama untuk memastikan transisi yang mulus, meminimalkan kemungkinan gangguan terhadap bisnis, dan membangun kepercayaan serta keyakinan bagi perusahaan penerima penggabungan usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh perusahaan penerima penggabungan usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh Hutchison ataupun Indosat. Karyawan-karyawan di Hutchison pun yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan perusahaan merger ini berhak untuk mendapatkan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada dampak merger bagi pemerintah. Yang pertama, pemerintah tetap memiliki hak-hak istimewa dalam saham minoritas, namun berkurang menjadi sebesar 9,6%. Beberapa hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Di antaranya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen, menerima sisa kekayaan dari terjadinya likuidasi perusahaan, hak meminta didahulukan, hak gugatan derivatif, hak meminta pengajuan RUPS, dan hak meminta pembubaran perseroan terbatas. Dan terakhir ada mensukseskan program Digital Powerhouse di kawasan Asia Tenggara, di mana upaya merger ini menyebabkan adanya kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi di dunia, seperti SoftBank Corp dan Fonzi. SoftBank Corp sendiri adalah perusahaan telekomunikasi dan media asal Jepang untuk mengembangkan perusahaan e-commerce, digital, dan sosial media, serta layanan keuangan di Indonesia. Sedangkan Fonzi merupakan layanan mobile learning, pemenang penghargaan dari Finlandia untuk mempercepat digitalisasi dalam pendidikan dan menjembatani kesenjangan kualitas pembelajaran di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada bagian kesimpulan dari hasil analisa kami terhadap kasus yang kami analisa. Next. Next. Oke. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah keputusan untuk melakukan merger antara PT Indosat dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang menghasilkan perusahaan gabungan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison ini memberikan manfaat dan dampak positif yang cukup besar bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelanggan dan juga mohon maaf dimaksudkan pemerintah. Tapi pada akhirnya kita melihat sendiri bahwa adanya keuntungan dan dampak positif yang dirasakan oleh kedua belah pihak, kedua perusahaan tersebut, di mana kita bisa melihat bahwa adanya pertumbuhan antara kedua perusahaan itu dan juga adanya terciptanya sinergi antara dua perusahaan besar yang telah bergabung, juga adanya peningkatan dana dan peningkatan likuiditas antara kedua perusahaan tersebut dan keterampilan manajemen organisasi antara dua perusahaan berkembang. Dan juga seperti yang disebutkan tadi, salah satu manfaatnya, tanggung jawab kepemimpinan serta pengambilan keputusan dalam perusahaan gabungan ini jauh lebih ramping dan lebih mudah untuk dimonitori karena adanya merger. Akan tetapi kita bisa melihat adanya kesulitan dan ada dampak negatif pula di mana adanya peluang terjadinya ketimpangan sosial dalam organisasi tersebut. Karena yang awalnya dari dua perusahaan itu menjadi berdiri sendiri. Yang harus menjadi satu karena adanya merger sehingga terjadi ketimpangan struktur organisasi yang baru. Gitu. Next. Begitu presentasi dari kami terkait dengan analisa kasus untuk tugas akhir. Sekian dan terima kasih.